selamat datang kembali di channel saya, Vivana Dia ini. Tentu saja dalam kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang. Nah, kenapa sih saya mengambil ini? Ya, karena salah satu topik dari pengelolaan pencemaran lingkungan, dan itu sebagai salah satu topik yang sedang hangat diperhitungkan untuk saat ini. Dewasanya, semakin bertambahnya sebuah penduduk akan semakin bertambah juga nilai dari kebutuhannya, baik secara material maupun secara finansial, seperti itu. Nah, dari semakin bertambahnya suatu pertumbuhan dan suatu tingkat kebutuhan manusia, itu juga akan meningkatkan dari tingkat kebutuhan atau tingkat pembuangan dari suatu sampah atau limbah padat, seperti itu. Nah, Kota Semarang sendiri adalah salah satu kota terbesar di Indonesia, yaitu menempati posisi kelima di seluruh Indonesia, di mana memiliki populasi penduduk yang cukup lumayan padat dan juga banyak. Maka dari itu, perlunya penanganan sampah yang baik itu akan menunjang dengan kebaikan atau tingkat kebersihan dari kota tersebut, baik secara pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lingkungan lainnya. Itu akan memperbaiki ekosistem lingkungan. Nah, dewasa ini, sampah yang ada di Kota Semarang ini sesuai dari berita Beta News, di mana sampah itu berkelompok dan mengumpul di satu area di pesisir Kota Semarang. Hal itu sangat miris dan perlu adanya pengelolaan yang tepat guna. Nah, salah satu yang harus diperhitungkan, di mana sesungguhnya itu populasi data Indonesia menurut KLHK tahun 2020, produksi sampah di Indonesia itu berjumlah 67,8 juta ton, dan di mana lebih dari 185.755 ton dari waste itu dibuang dengan jumlah penduduk di Indonesia lebih dari 270. Nah, sekitar 5,4 juta plastik ton bekas pakai itu terkumpul di TPA-TPA atau TPS-TPS yang berada di seluruh Indonesia. Maka dari itu, perlunya dari pengelolaan sampah itu akan mempermudah dalam pengelolaannya. Jika kita telusuri lebih dalam, ekonomi dari sampah itu akan cukup besar. Dan jika kita lihat pemilihan bahan untuk botol plastik atau plastik biasa itu menggunakan PET, di mana dinilai menjadi bahan yang paling bernilai tinggi dalam pengelolaan sampah tersebut. Di masa ini, para pemulung menjadikan sampah jenis ini sebagai sumber penghasilan dalam mencari nafkah bagi keluarga. Masalahnya, pengetahuan akan pengelolaan sampah plastik yang baik dan benar di masyarakat sepertinya masih sangat minim. Belum lagi fasilitas pengelolaan sampah limbah plastik yang notabene ini itu belum. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam solusi pengelolaan sampah plastik pasca konsumsi ini? Salah satu penanganan pengelolaan lingkungan yang kita dapat lakukan yaitu dengan membuat eco-brick seperti yang berada pada Desa Jabungan. Nah, Desa Jabungan itu berada di pesisir selatan Kota Semarang. Ya. Dalam hal ini, masyarakat didorong untuk dapat berperan aktif secara kolaboratif. Secara konsep, ada 3 poin utama yang menjadi fokus dalam pengelolaan persampahan. Yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat, yang kedua itu perbaikan infrastruktur, yang ketiga yaitu perencanaan terpadu pengelolaan sampah. Usulan program ini akan ditawarkan yaitu menggunakan peningkatan pemasyarakatan dengan rencana aksi sosialisasi serta pelatihan pengelolaan sampah. Program ini bertujuan agar wawasan serta kepedulian masyarakat tentang pengelolaan sampah itu meningkat. Usulan program pengadaan bank sampah ini merupakan rencana yang tepat sebagai 3R manual untuk tujuan agar masyarakat dapat memilah sampah mulai dari rumah.
Hadirnya bank sampah diharapkan mampu membangun partisipasi masyarakat serta perekonomian sirkuler. Pemanfaatan kembali rumah kompos juga menjadi agenda dan sarana yang sudah tersedia. Hendaknya dapat difungsikan kembali agar bermanfaat untuk wilayah sekitar. Usulan program selanjutnya yaitu perencanaan kembali pengolahan sampah terpadu dengan sistem zero waste. Harapannya dengan zero waste berkelanjutan, program itu akan dapat terjaga sehingga tujuan keberlangsungan lingkungan itu dapat tercapai. Jika berhasil, keterlibatan masyarakat dapat mengarah pada improvement, lebih banyak dukung serta efisiensi biaya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.